sampel terdiri dari N pengamatan bebas, kemudian skala pengukuran minimal yang mungkin digunakan itu adalah nominal, paling bawah berarti ya. Kemudian hasil pengamatan dapat diklasifikasikan ke dalam R kategori yang tidak saling tumpang tindih. Nah, adapun bentuk perumusan hipotesisnya secara umum bisa dituliskan sebagai berikut. H0-nya data sampel berasal dari suatu populasi berdistribusi sesuatu ya, berdistribusi tertentu. Entah seragam, entah binomial, entah Poisson atau normal ya. Kemudian H1-nya kebalikannya, kalau tadi berasal dari distribusi suatu distribusi tertentu, sedangkan ini tidak berasal atau bukan dari suatu populasi berdistribusi tertentu ya. Oke. Nah, ini kita masuk pada kita masuk pada uji C kuadrat. Nah, uji C kuadrat ini ya. Langkah-langkahnya yang pertama perumusan hipotesisnya tadi yang sudah disebutkan ya, yang H0-nya data berasal dari satu populasi berdistribusi tertentu, kemudian H1 data berasal dari populasi yang tidak berasal dari satu populasi yang berdistribusi tertentu ya. Ini statistik ujinya adalah C kuadrat. Bisa ditulis pakai C kuadrat hitung atau C kuadrat saja ya, sama saja. Ini sama dengan jumlahan dari observasi dikurangi ekspektasi dikuadratkan dibagi ekspektasi ya. Nah, OI itu adalah observasi pengamatan yang ke I ya. Kemudian EI adalah expected value atau nilai harapan dari pengamatan ke I ya. Atau dari kategori ke I pengamatan ya. Oke. Nah, ini daerah kritisnya tolak H0 atau H0 ditolak apabila C kuadrat hitungnya lebih besar atau sama dengan C kuadrat tabel. Dengan derajat bebas untuk alfa tertentu dengan derajat bebas R min K min 1. K ini adalah banyaknya parameter yang ditaksir ya. Jadi kalau kita melakukan pengujian terhadap binomial ada berapa parameternya. Untuk binomial kan parameternya berapa? Coba parameternya kan satu karena kita hanya menaksir proporsi ya. Nanti yang punya parameter dua itu hanya normal. Normal itu punya parameter dua, rata-rata dan varian ya. Jadi K-nya yang dimaksud itu adalah parameter yang ditaksir tadi. Struktur datanya seperti ini ya, ada kategori X 1 2 sampai dengan R. Kemudian OI ini adalah nilai pengamatan atau raw datanya atau data aslinya. Itu ada O1 sampai dengan OR. Kemudian EI itu adalah nilai harapan atau expected value dari kategori ke I ya. Nah, ini diperoleh dari N kali P. Jadi N dikalikan peluang dari distribusi yang diduga tadi ya. Nah, di dalam uji C kuadrat itu yang harus diperhatikan adalah jumlah atau frekuensi tiap selnya ya. Setiap sel itu minimal 5 ya. Jadi yang kalau dia kurang dari 5 maka digabungkan dengan data sebelum atau data sesudahnya agar mencapai 5 ya. Agar mencapai 5 maka dia digabungkan. Kenapa kok harus 5? Itu uh, salah satu kendala di mana kalau kurang dari 5 maka hasil yang diperoleh dari uji dengan menggunakan C kuadrat itu menjadi tidak akurat ya. Minimal 5 dia baru bisa memberikan hasil yang akurat ya, atau hasil yang presisi. Oke. Nah, dalam uji Q-square ini ada 4 distribusi yang akan kita lakukan atau kita amati untuk diuji itu yaitu distribusi ragam, binomial, Poisson, dan distribusi normal ya. Nah, kita mulai. Ini untuk uji keselarasan atau distribusi seragam ya. Kita menggunakan C kuadrat sama ya. H0-nya sama, hanya bedanya di sini berdistribusi seragam karena kita mau melakukan pengujian terhadap data tadi sebarannya mengikuti distribusi seragam atau tidak ya. Kemudian statistik ujinya adalah C kuadrat sama dengan jumlahan dari OI min EI dikuadratkan dibagi EI ya. Nah, PI-nya bukan ini. Ini hilang satu. Ini daerah kritisnya ya, kalau H0 pada taraf alfa dengan ini kondisinya seperti ini ya. Pada uji ini distribusi seragam nilai I-nya itu 1 sampai dengan R ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini contohnya nilai 1
kuliah statistika dalam satu semester adalah ada 5 kriteria, ya. Maksimum itu adalah A, kemudian yang paling minimum itu E. E artinya tidak lulus, ya. Itu A, B, C, D, E. Nah, frekuensi dari masing-masing sebaran nilai ini tadi, ini diberikan untuk A14, B18, C32, D20, dan E16. Nah, ini mau dilihat apakah penyebaran nilai A, B, C, D, dan E itu mengikuti distribusi seragam atau tidak, atau penyebaran nilai ini seragam atau tidak. Ya, maka kita lakukan pengujian terhadap sebaran nilai A, B, C, D, E ini dengan menggunakan uji seragam, uji distribusi seragam. H0-nya distribusi nilai suatu mata kuliah statistika berdistribusi seragam, distribusi nilai suatu kuliah statistika tidak berdistribusi seragam. Nah, statistik ujinya C kuadrat ini ya. Sigma OI min EI dikuadratkan per EI, daerah kritisnya H0 ditolak apabila C kuadrat lebih besar sama dengan C kuadrat tabel alfa R min K min 1. Ya. Nah, kita tahu distribusi seragam itu PI-nya, ya. Tiap-tiap ini dia punya, karena dia seragam maka peluang dari setiap A, B, C, dan D, ya, D dan E itu harus sama, ya. Ini kalau di total semua ada 100, ya. Kemudian ini ada sebanyak 5 kategori. Berarti A itu terdistribusi sebesar 1/5 dari seluruh data yang ada, ya. Gitu juga dengan D, B, C, D, dan E, ya. Ini frekuensi amatan atau frekuensi datanya atau data aslinya itu ini 14, 18, 32, 20, 16. Berarti amatannya berarti adalah N kali PI. N kali PI. PI-nya itu 1/5. Ini N-nya 100. Berarti masing-masing terdistribusikan 20. Ini selisihnya, kemudian dikuadratkan, hasilnya itu sama dengan 10. Ya. Daerah kritisnya ini tolak H0 jika C kuadrat alfa R min K min 1. Ya. Distribusi seragam kita tidak, K-nya 0, kita tidak melakukan taksiran sama sekali, karena sudah diketahui bahwa seragam itu pasti dibagi rata. Jadi tidak melakukan penaksiran sama sekali, penaksiran parameter. Sehingga derajat bebasnya itu 5 min 0 min 1. Berarti C kuadrat 0,05 dengan derajat bebas 4 itu sama dengan 9,488. Kalau kita lihat di sini, C kuadratnya itu 10, ini 9, berarti dia lebih besar dari C kuadrat tabel. Berarti H0-nya ditolak, sehingga dapat disimpulkan bahwa distribusi nilai satu kuliah statistik tidak berdistribusi seragam. Ya. Oke, sampai di sini ada yang mau tanya? Kita lanjut ya. Intinya hampir sama. Ya. Ini yang untuk keselarasan distribusi binomial. Nah, di binomial ini adalah distribusi binomial. Ya, distribusi binomial itu adalah kombinasi dari kategori sama kejadian, ya, banyaknya kejadian. Kemudian ini peluang tiap kejadian terjadi, ya. I itu pangkat banyaknya kejadian terjadi, ya. Kemudian ini R itu banyaknya kategori tadi dikurangi dengan banyaknya atau kejadian yang banyak terjadi tadi, ya. Nah, P itu adalah peluang sukses terjadi Q1 min P. Perumusan hipotesisnya, ini data sampel berasal dari satu populasi berdistribusi binomial, sedangkan H1-nya tidak berasal dari distribusi binomial. Ya. Nah, yang kita cari ini kita mencari PI-nya. Nah, PI-nya itu kita baru bisa mendapatkan PI kalau P-nya sudah kita hitung. Ya. Nah, di sini P-nya kita nggak tahu berapa. Ya, inilah yang namanya parameter yang akan kita taksir tadi. Ya. Makanya di sini binomial punya satu parameter, yaitu ini tadi, peluang sukses terjadi. Ya. Oke. Di statistik uji, daerah tolaknya, ya, K adalah banyak parameter. Nah, paling enak itu kita masuk kepada contoh. Ya. Ini contohnya uji kerapuhan batang nilon dengan uji Mandelbrot
ada sebanyak 200 batang nilon ditekuk-tekuk, ya, dipatah-patah, ada 5 titik, ya, dan dicatat banyak patahan yang terjadi, ya. Banyak patahan yang terjadi itu otomatis bisa terjadi patah, ya, atau hanya satu, tidak terjadi patah, ya, berarti 0 patahannya, terjadi 1 patahan, 2 patahan, 3 patahan, 4 patahan, 5 patahan. Karena ditekuk sebanyak 5 berarti maksimum dia jadi 5 patahan, ya. Nah, ini harus dihitung dari 280 tadi yang ditekuk-tekuk, ada berapa yang 0, 1, 2, 3, 4 maupun 5, ya. Penyelesaiannya perumusan hipotesis seperti biasa, berarti di sini distribusinya binomial. Ini tidak berdistribusi binomial, ya, statistik ujinya seperti biasa. Begitu juga dengan daerah kritisnya, ya. Kita masuk pada perhitungan, ini hasilnya. Nah, hasilnya itu dari hasil patah-patahan tadi yang ditekuk-tekuk, ya, ternyata untuk kategori patahan 0 itu ada sebanyak 157 batang nilon yang tidak patah sama sekali, ya. Ada 69 batang nilon yang patahnya cuma satu, kemudian yang punya patahnya 2 itu 35 batang nilon, 3 patahan itu 17 batang nilon, kemudian 4 patahan 1 dan 5 patahan 1. Totalnya semua 280. Ya. Nah, kalau batang nilon itu dipatah-patah sebanyak 5, ya, satu batang nilon itu sebetulnya total dari banyaknya patahan kan berarti 5 dikali 280, berarti ada 1.400 patahan yang mungkin terjadi. Ya, totalnya kalau semua patah 5 patah, ya, 5 patahan berarti 1.400 patahan. Nah, kalau kita lihat yang terjadi kenyataannya itu total patahan yang terjadi pada kenyataan itu adalah 0 kali 157 ditambah 1 kali 69 ditambah 2 kali 35 ditambah 3 kali 17 ditambah 4 kali 1 ditambah 5 kali 1. Totalnya 199. Berarti peluang terjadinya patahan itu adalah 199 per 1.400, ya. Nah, inilah kita melakukan penaksiran satu parameternya, yaitu peluang patahan terjadi. Ini adalah peluang untuk kategori 0. Ya. Banyak kategori 5, ini terjadinya 0 dikalikan P-nya itu adalah 199 per 1.400 pangkat 0 kali 1 min 199 per 1.400 pangkat 5 min 0. Dapatnya 0,4704 dan seterusnya. Berarti E0 itu berarti 280 dikali 0,4704, ya. Dapatnya itu 131,71, ya. Untuk P1 itu 0,3829. Nah, EI-nya atau E1 itu berarti 0,3829 dikalikan 280, ya, sama dengan 107,21 dan seterusnya, ya. Ini yang kedua 34,92, ketiga 5,68, 4 itu 0,48, ya, kemudian yang kelima 0,03. Nah, kalau kalian perhatikan di sini EI-nya itu yang ini kurang dari 5, ya, karena dia kurang dari 5 maka digabung dengan yang sebelumnya. Digabung dengan yang sebelumnya juga masih kurang dari 5, ya, maka gabung lagi dengan sebelumnya. Sehingga menjadi 6,19. Karena 6,19 sudah memenuhi 5, karena dia sudah lebih besar dari 5, maka stop di sini penggabungannya, sehingga banyaknya kategori berubah tidak lagi menjadi 6 kategori, tetapi menjadi 4 kategori, yaitu 0, 1, 2, dan 3. Nah, R-nya sekarang menjadi 4. Ya. Oke. Baru kita hitung berapa C kuadratnya. Ya. Jadi C kuadratnya ini, ya, dihitung ternyata 44,99. Pasti kalau dibandingkan dengan C kuadrat pasti dia akan lebih besar, ya. Derajat bebasnya itu R min K min 1 karena kita tadi menaksir 1 parameter P, maka jadi 4 dikurangi 1 kurang 1 sama dengan 2. Berarti C kuadrat
dengan derajat bebas 2 itu besarannya 5,991. Kalau kita perhatikan 44 pasti lebih besar dari 5,991 ya. Di atas pohon itu dia ketahuan ikan. Nah, akhirnya ditembak ke meriam sama dia. Berarti itu suara dari mana ya? Namanya mengatasi rintangan itu. Nah, makanya sampai hari ini ada itu peringatan yang meriam tuh di Pontianak. Ada yang bocor dari mana ya? Nah, ada loh kejadian di kuntilanak ini. Makanya ada nggak kelihatan kalau satu kuntilanak seperti apa? Hanya suara. Ya, ini lebih besar berarti kita menolak H0 ya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa hasil uji kerapuhan batang nilon itu tidak mengikuti distribusi binomial. Sampai di sini ada yang mau tanya? Oke, kalau nggak ada kita lanjutkan. Ini untuk keselarasan distribusi Poisson sama ya. Nah, hanya bedanya di sini. Distribusi Poisson kita kan begini bentuknya. Pangkat min lambda, lambda pangkat X faktor dibagi X faktorial. Ini adalah parameternya yang nanti kalian harus menaksirnya. Kalau tidak diketahui, ya kalau diketahui berarti tidak melakukan penaksiran. Oke, ini H0, H1-nya, di sini berdistribusi Poisson, ini tidak berdistribusi Poisson, atau bukan dari distribusi Poisson. Ya. C kuadratnya, C kuadrat ini, statistik uji, daerah tolaknya gini, sama ya. Contohnya. Data berikut adalah pengamatan yang dilakukan seorang peneliti tentang banyak pasien di ruang tunggu puskesmas selama ia berjalan melintas ruang tersebut dalam kurun waktu interval 30 detik per 30 detik. Jadi dia wirawiri ya lewat di depan pasien itu tadi ya ke kanan ke kiri ke kanan ke kiri apa namanya? Kanan kiri kanan kiri kanan kiri selama 30 detik. Per 30 detik dia amati ya. Tidak ada pasien, ada satu pasien, kemudian 2, 3 sampai 7 pasien ya. Selama 30 detik ya ada sebanyak 30 kali pengamatan atau 30 kali wirawiri tadi ya, masing-masing 30 detik itu sebanyak 20 kali dia bolak-balik mengamati itu tidak ada pasien sama sekali ya. Kemudian ada satu pasien setelah 54 kali dia wirawiri, kemudian ada 22 pasien setelah 74 kali wirawiri ya, kemudian 3 pasien 67 kali ya, kemudian 4 pasien ada sebanyak 45 kali, 5 pasien itu 25 kali, 6 pasien itu 11 dan 7 pasien itu 4. Totalnya semua 300. Nah, ujilah apakah banyak pasien yang menunggu dalam interval 30 detik mengikuti distribusi Poisson ya. Nah, ini kita lihat kita harus mencari ininya apa namanya lambdanya. Lambdanya harus kita hitung ya dari 300 ini rata-rata per 30 detik itu berapa pasien yang menunggu ya. Sama ya perumusan hipotesis ada di depan tadi. Kemudian ini hitungnya ya perhitungannya. Nah, harus menghitung dulu nilai parameter lambda. Karena tidak diketahui maka diperoleh berdasarkan taksiran ini ya. Ini rata-rata sebetulnya lambda itu rata-rata dari Poisson itu adalah jumlah semua uh, kategori yang terjadi dibagi dengan total ini total total apa namanya total semua ya. Jadi tidak terjadi atau tidak ada pasien itu sebanyak 20 berarti 0 kali 20 kemudian 1 kali 5 4 2 kali 7 4 ditambah 3 kali 6 7 ditambah 4 kali 4 5 ditambah 5 kali 2 5 ditambah 6 kali 11 dan 7 kali 4. Oke. Kemudian ini namanya ya. EI sama dengan PXI kali N. Ya, N-nya 300 ini tadi. Ini lambdanya kita sudah ketahui, maka diperoleh ini. Sebentar. Saya sampai lupa.
Saya nggak anu tadi. Siapa yang mau jadi anu co-host atau mau kalau mau apa namanya ke di record nanti kita sudah kadung anu ya sampai jauh. Oh sudah nge-record ini. Oke. Sudah Amanda sudah nge-record. Nah ini EI ya dikali ini. Ini dihitung kita dapat tadi lambda topinya ini berarti E pangkat min 267, 267 pangkat I dibagi dengan I faktorial. Nah, kalau dia 0 berarti E pangkat min lambda itu 2,67 dikali 267 pangkat 0 dibagi 0 faktorial dikali dengan 300 ya nanti ya. Ini dapatnya PX0 itu adalah 0,069 E0-nya ini 20,7 dan seterusnya dapatnya ini. Jadi kalau kalian perhatikan pada E7 itu dapatnya 3,9. Ini kurang dari 5. Maka dia harus digabung dengan sel sebelumnya. Ini jadi besarannya 14,4. Ini digabung sudah lebih dari 5 ya, berarti beres sudah ya. Berarti kategori kita berkurang satu ya karena yang nomor 7 yang 7 ini tadi digabung dengan 6 sehingga kategorinya berkurang satu yang tadinya 8 menjadi 7 ya. Sehingga C kuadratnya di total 0,228 ini Mas. Kalau dilihat dari ininya nilainya kecil banget pasti dia lebih kecil dari C kuadratnya. Nah, C kuadratnya tadi kita R min K min 1. 7 min 1 min 1 berarti tinggal 5 ya. Alfanya 0,05 sehingga C kuadrat tabelnya itu 11,0,70 dan ternyata C kuadratnya pasti lebih kecil dari C kuadrat tabel. Otomatis diputuskan 0 gagal ditolak ya sehingga kesimpulannya bahwa banyak pasien menunggu di ruang tunggu per 30 detik mengikuti distribusi Poisson. Ya. Oke, sampai di sini ada yang mau tanya? Sebelum kita lanjutkan ke distribusi normal. Udah, nggak ada yang tanya? Kalau nggak ada, kita lanjut ke uji normalitas ya. Uji keselarasan distribusi normal. Agak sedikit berbeda dalam hal perhitungannya ya. Kita bagi dua karena dalam uji normalitas ini kita punya dua macam pengujian. Yang pertama dengan distribusi C kuadrat, yang kedua dengan Kolmogorov-Smirnov ya. Pertama-tama kita lakukan uji C kuadrat untuk distribusi normal. Nah, yang harus diperhatikan itu adalah nilai PI-nya. Peluang dari Z lebih kecil dari ZI. Ya. Z ini adalah angka baku, di mana angka baku ini diperoleh dari angka baku datanya itu dari XI min mu per sigma. Kalau kita lihat di sini kita punya mu, kita punya sigma, berarti kita harus melakukan estimasi atau pendugaan parameter ya. Di sini ada dua yaitu rata-rata dan standar deviasi. Ya. Data di dalam uji distribusi normal ini tadi harus berupa distribusi frekuensi. Ya. Jadi bentuknya daftar distribusi frekuensi yang harus kalian buat nanti. Baru bisa kita melakukan pengujian normalitas. Jadi tidak berdasarkan sebaran data, tetapi sebaran data tadi dibentuk menjadi data distribusi frekuensi. Ya. Jadi rata-ratanya nanti sama dengan XI, FI XI per N, kemudian S kuadratnya N kali FI XI kuadrat, min sigma FI XI dikuadratkan dibagi N kali N min 1. Ya, oke ya. Rumusannya sama, statistik ujinya sama, ya daerah kritis atau daerah tolaknya sama.
catatan-catatannya juga sama, ya. Nah, ini contohnya. Nah, bentuknya harus seperti ini datanya nanti ya. Kalaupun dia dalam bentuk onggoan data, ya, sekumpulan data harus dibentuk ke dalam selang kelas, ya. Kalian dulu sudah pernah belajar waktu PMS ya untuk mendapatkan selang kelas terbaik itu bagaimana dengan menggunakan aturan Sturges ya. Kalian buka lagi nanti PMS-nya aturan Sturges itu yang kayak apa saya lupa. Kalau nggak salah pakai log n kalau nggak salah ya. Banyak kelas itu sama dengan log n kalau nggak salah. Ya, lupa saya. Nanti kalian lihat lagi. Ya, nah, setelah dibuat panjang kelas, kita cari titik tengahnya ya, terus frekuensinya berapa. Ini dari sebaran data tadi kita masukkan dengan tally nanti ya. Dapatlah nanti frekuensinya begini. Nah, dengan frekuensi inilah dan nilai tengah inilah nanti dilakukan penaksiran terhadap rata-rata ya. Rata-rata, kemudian rata-ratanya berapa, kemudian standar deviasinya berapa ya atau S kuadratnya berapa sehingga S atau standar deviasinya bisa dihitung dari akar dari uh, kuadrat akar dari variansnya ya. Nah, ini penyelesaiannya perumusan hipotesis, kemudian statistik uji, ya, daerah tolak, ya, wilayah tolak, banyak parameter yang ditaksir. Nah, di sini perhitungan kita harus menghitung dulu rata-rata, ini berarti 1, ya. Kemudian menghitung standar deviasi, ini 2, berarti kita melakukan penaksiran terhadap 2 parameter. Ya. Nah, untuk menghitung frekuensi harapan diperlukan nilai peluang dari tiap kelas yang diperoleh melalui nilai Z. Misalnya, kelas keempat seperti berikut. Ya, coba kita kembali lagi. Kalau kita lihat ini selang kelasnya seperti ini. Ya. Ini belum bisa kita hitung, ya. Karena apa? Karena kelas ini kalau kita buat dalam bentuk grafik atau ya diagram, ini membentuk diagram batang. Ya. Ini harus dibentuk dulu ke dalam diagram bentuk dia histogram supaya antar batangnya itu saling berimpit. Makanya kelas-kelas itu yang kelas bawah, itu batas bawah dikurangi setengah, dikurangi 0,05, yang batas atasnya ditambah dengan 0,05. Sehingga ini menjadi bentuk selangnya yang baru itu menjadi 1,45, 1,95, di sini 1,95 sampai 2,45, yang ini 2,45, 2,95 ya, kemudian yang ini 3,05, yang ini 3,45, kok 3,05, 2,95 ya, 2,95 ini yang keempat itu 2,95 dengan 3,45 dan seterusnya ya. Nah, yang kita pakai contoh tadi adalah yang keempat yaitu 2,95 sama 3,45 ya. Z1-nya itu 2,95 dikurangi rata-rata dibagi S. Ini sama dengan minus 0,658. Z2-nya berarti 345 dikurangi rata-rata dibagi dengan standar deviasi, hasilnya 0,053. Berarti kita harus mencari peluang yang berada di antara minus 0,658 dengan 5,053. Ya. Kalau peluangnya seperti ini, kalian ingat bahwa ini ya berarti peluang yang sebelah kanan dikurangi oleh peluang yang sebelah kiri atau peluang dari ekor kanan dikurangi dengan peluang dari ekor kiri. Ya. Ini sama dengan berarti PZ lebih kecil dari 0,053 dikurangi dengan nih. Ya. Dari tabel itu kalian bisa peroleh atau kalian bisa hitung lewat Excel ya. Nilainya 0,5211 ya dikurangi 0,2552 atau 0,2659 sehingga E4 itu bisa dihitung karena totalnya tadi semua 40 berarti 0,2659 dikali 40 sama dengan 10,6. Lakukan semua terhadap 7 kelas tadi ya. Dari 7 kelas itu kalian hitung nanti ini OI-nya ya. Ini EI-nya. Jadi yang diperhatikan yang kurang dari 5 itu bukan OI-nya tetapi EI-nya yang harus diperhatikan ya. OI-nya biarkan saja karena ini adalah raw data atau data asli.
yang diperhatikan itu adalah yang EI-nya harus lebih besar sama dengan 5. Kalau kita lihat di sini, untuk kelas yang pertama itu 0,6 frekuensinya. Pasti lebih kecil dari 5, ya, sehingga harus kita gabung tanda kelas berikutnya. Digabung dengan kelas berikutnya juga masih lebih kecil. Berarti harus digabung lagi dengan kelas berikutnya, ya. Sehingga totalnya 10,1. Ini juga harus digabung menjadi 7, ya, mengikuti dari EI penggabungan. Kemudian kita terus 10,6 boleh, ya, 10,3 juga lebih dari 5, ya. Kemudian 6,2 lebih dari 5, tetapi 2,3 kecil dari 5. Maka dia digabung ke kelas yang sebelumnya, ke sel sebelumnya, ya. Total itu 8,5 sudah boleh karena sudah lebih besar dari 5, ya. Sehingga kita lihat kategori kita atau kelas kita menjadi 1, 2, 3, 4 dengan kita melakukan penaksiran dua parameter, yaitu parameter rata-rata dan parameter varian atau standar deviasi, ya. Sehingga Q kuadratnya begini, dihitung dapat R-nya 4, K-nya 2, maka derajat bebasnya itu sama dengan 1, karena 4 kurang 2 kurang 1 menjadi 1. Dan C kuadratnya tabel itu nilainya 3,841. Ternyata masih lebih kecil, ya. C kuadratnya lebih kecil dari C kuadrat tabel, berarti 0 gagal ditolak atau data umur baterai mengikuti distribusi normal. Sampai di sini ada yang mau tanya? Oke, kalau ada yang mau tanya, coba sekarang ini tadi cara menghitungnya, ya. Coba sekarang kalian lengkapi menghitung yang untuk kelas 1 itu P-nya berapa? P yang di kelas 1, cari dulu Z-nya, cari dulu Z2, Z1, Z2-nya untuk yang kelas pertama, kelas kedua, kelas ketiga, kelas keempat sudah dihitung, ya. Kemudian yang kelas kelima, keenam, ketujuh, coba kalian cari dulu. Coba saya pengen tahu nanti. Ya, hasilnya nanti cocokkan dengan ini. Dikalikan 40, betul nggak? Cocok nggak? Silakan dikerjakan. Siapa nanti yang mau nge-share, ya, bisa di-share. Oke. Cari dulu pakai Excel. Oke. Untuk sementara mungkin apa namanya? Recordnya di pause dulu, ya. Coba lihat ini. Z1. Coba kita cek dulu ininya, apa namanya, yang PZ1 untuk kelas pertama kita cek dulu. Mungkin ada salah di situ. Diklik dulu aja. Yang di apa di D berapa ini? Di D128. Z1. Oke, D128 deh. Iya, rata-ratanya sebentar sebentar. Masih 123, iya betul. D125. Terus segitu, terus yang Z2-nya sama, ya. Oke, iya. Coba PZ2. Oke, ini turunnya segini. Saya nggak bawa 0,7. Oke, udah. Terus bawahnya, apanya yang salah? Yang 2,6 kan hampir sama. Ini kayaknya yang 9 ini, 9,32 itu yang agak itu. Beda banget. Yang kelas 1,9. ketiga ya, Bu? Nah, yang kelas kedua, ya, kelas ketiga. Berarti 2,45 itu. Kelas ketiga. Nah, 2,45. Nah, terus itunya 2,95. Udah betul, ya? Oke. Nah, kan bener kan? 6,7, ya. Terus, ya betul, ya.
Yang keempat tadi udah benar. Yang kelima 3,45 berarti. Yang ketiga itu sudah betul. Nah, yang itu 3,45. 3,45 sama 3,95 sebelahnya. Oke, sudah. Hasilnya terlalu anu kan, betul sama ya. Itu kan pembulatan sudah. Itu terus yang ini 3,95 ya, sudah benar. 4,45 ya. 6, sekian. Oke. Apa yang salah ya? Terus ini 4,45. Oh. Mm-mm. Yang sebelahnya 95, 495. Betul sudah ya. Itu mana ini kok? Jauh banget ya. Oke, coba ini yang di apa namanya di EI sebelah sebelah kolom EI ini di situ buat pembulatan dari EI-nya. Dibulatkan jadi satu anu ya, satu digit. Ya terus. Nah, itu coba dijumlahkan. Kok masih sedikit ya? Ya sama itu cuma 0,7. Oh, 3,95. Ini 3,94. Pembulatannya susah itu. Kan masih kurang. Kalau 3,95 jadi udah anu. Oh, oh. Gimana nggak puas? Satu begini tuh nggak puas dari itu. Satu, golongan satu. Dengan mau harganya. Terus itu kalau kamu makan babi apa? Jadi Kurang ya. sampai Itu kalau 39,5 aja sudah bisa dibulatkan 40, enggak apa-apa. Itu 39,4 yang jadi masalah. Coba coba di apa namanya kamu blok ini 0,7, 27 dan sebagainya itu blok sampai bawah, hop ya. Di apa namanya di copy copy itu karena pembulatannya dia kan pakai anu. Terus masukkan lagi ke situ pakai yang kontrol anu apa namanya pakai eh, paste value. Oke, bisa bisa keluar nggak? Totalnya berapa? Masih 2,4, 9,4 ya. Masih 0,4. Kalau ngelihat dari sini harusnya sama dia 0,6 ini jadi 0,7 kan. Ini 23 menjadi oh, oh ini loh 6,1 ini. Coba lihat 6,1. Itu yang menjadi kurang dia di Z-nya. 95
45. Kurang dia. Kalau dia jadi 6,2 itu pas 3,95. Itu berarti kekurangannya di situ. Persis. Nah, kalau di situ dia bisa 40 jadinya. Nah, cuma hitungannya mungkin nanti dicek lagi aja ya. Oke. Nah, tadi sudah pakai pakai yang sampel ya, Silmi. Iya. Ya, enggak apa-apa ya, selisih sedikit. Ya, anggap aja ini sama dengan 40 kurang lebih. Oke, baik nanti. Oke, bisa dipahami ya yang lain ya. Oke. NRP-mu berapa? NRP Hilmi? 36, Bu. 36. 36. Oke, kita lanjutkan lagi. Share screen. Oke, kita lanjutkan lagi. Tadi sudah. Iya, sudah. Nah, sekarang kita lanjutkan untuk uji normalitas dengan Kolmogorov-Smirnov ya. Nah, uji Kolmogorov-Smirnov kalau tadi ini kita pakai data frekuensi ya. Data frekuensi di sini di Kolmogorov-Smirnov ini boleh pakai data yang bukan data yang frekuensi tapi kumpulan data ya. Jadi kalau dia berupa kumpulan data sebaiknya menggunakan Kolmogorov-Smirnov ya. Hipotesisnya sama, bedanya di statistik uji dia menggunakan D di sini ya. D sama dengan supremum X di mana ini adalah Fnx min F0x. Jadi supremum itu adalah nilai maksimum dari yang minimum. Kenapa kok saya bilang begitu? Karena selisih itu adalah minimum ya. Selisih minimum, selisih itu pasti minimum, maka dicari yang paling maksimum di mana ya. Itu yang diperhatikan. Fnx itu adalah nilai distribusi kumulatif sampel atau berdasarkan data sampel, berdasarkan frekuensi sampel, sedangkan F0x itu berdasarkan perhitungan dengan menggunakan empirisnya. Ya, empirisnya di bawah nolnya itu adalah distribusi normal empirisnya, ya, berdasarkan distribusi normal. Itu dicari dari peluang Z lebih kecil dari ZI. Kalau ini adalah peluang dari kumulatif sampelnya, yang ini peluang dari Z-nya lebih kecil dari ZI. Ya. Nah, D ini menolak H0-nya jika D-nya lebih besar dari D alpha. D alpha ini adalah nilai kritis dari tabel Kolmogorov-Smirnov. Ya, nanti kan ada tabelnya. Ini ya, contohnya. Ini datanya, kalau kalian lihat ini sebaran data ya. Jadi ini kumpulan data di atas berasal dari distribusi normal atau tidak ya, lakukan uji Kolmogorov-Smirnov. Penyelesaiannya kita cari dulu rata-ratanya sama ya. Ini rata-rata ya, dari data diperoleh rata-ratanya itu 75,93, nanti diperbaiki kalau kurang ya, ini ada kurang rata-rata tulisan X bar-nya hilang. Dan S-nya sama dengan 1,227 ya. Langkah analisisnya pertama untuk uji Kolmogorov-Smirnov ini sebaran datanya harus dituliskan dalam urutan data terkecil sampai terbesar ya. Kemudian hitung rata-rata dan standar deviasi, buat tabel perhitungan dengan kolom-kolom data X, kemudian frekuensi kumulatif, kemudian Fnx, cari ZI, kemudian F0x, cari P Z lebih kecil dari ZI ya. Dan terakhir itu kolom selisih antara Fnx dengan F0 X ya. Nah, hasil perhitungan ini kita bisa melihat pada data berikut. Kita sudah tahu tadi rata-ratanya sekian ya, S-nya sekian. Kita cari pada tabel berikut. Nah, ini tabelnya. Tabel Kolmogorov-Smirnov kayak gini. Ada 6 kolom. Kolom pertama itu adalah data, raw datanya. Kolom kedua adalah frekuensi kumulatifnya. Kolom ketiga ini Fnx, ini adalah
peluang nisbi kalau di dalam PMS Group ya. Peluang nisbi. Kemudian yang keempat kita cari Z. Jadi X dipadankan dengan Z itu berapa? Cari peluang dari PZ-nya. Ya, lebih kecil dari ZI. Dan terakhir selisih antara Fn sama F0 ya. Perhatikan ini. Kalau kita lihat tadi data awalnya itu kan 76, 77, 77,7, 73, 74, 74, 7 ya 4,6, 74,7, 75, 76, 76, 765 ya. Kemudian 766 dan sebagainya ya. Ini datanya masih acak ya. Masih acak-acakan. Jadi harus diurutkan dulu. Setelah diurutkan itu mulai yang terkecil adalah 73,9, 74,2 dan seterusnya ya. Nah, sudah ini perhatikan ya. Kalian perhatikan di sini. Kumulatifnya. Data pertama 73,9 berarti frekuensinya kan sama dengan 1 ya. Kemudian ada lagi masuk data lagi 74,2 frekuensinya menjadi 2, ada 2 data. 74,6 ada 3 data. 74,7 ada 4 data. 75,4 ada 5 data. 76 tiba-tiba jadi 8. Kenapa? Mengapa tiba-tiba jadi 8 dari 5 jadi 8? Yo, ada yang bisa jawab? Kenapa tiba-tiba dari 5 jadi 8? Karena ini Bu, di datanya itu 76-nya ada 3 data. Oke, karena 76 ada 3 data, maka frekuensi kumulatifnya dari 5 berubah menjadi 8 ya. Jadi diperhatikan itu ya. Dia ada 8 walaupun nilainya 76 cuma 1, tapi dia ada 3 data makanya frekuensinya menjadi 8 kumulatifnya ya. Nah, yang berikutnya jadi 9 sampai 14 totalnya ini. Frekuensi nisbi itu adalah peluangnya. Peluang dari ini X-nya. Yang pertama itu berarti dia 1, adanya 1 kan berarti 1/14. Ini peluang data kedua itu banyaknya frekuensi ada 2, 2 dibagi 14, 3 dibagi 14, 4 dibagi 14, 5 dibagi 14, 8 dibagi 14 ya. 9 bagi 14, 10, 11, 12, 13, makanya di sini terakhir 1 karena dibagi dengan diri jumlah yang terakhir ya. Ini dapat sudah peluang kumulatifnya ya. Sekarang kita padankan untuk X-nya dengan Z, dipadankan kepada Z, maka 73,9 itu padanannya adalah untuk Z sama dengan minus 1,66. Ya, karena X-nya 73,9 dikurangi X bar-nya tadi, ya dibagi dengan S. Dapatnya min 1,66. Dan seterusnya, yang ini paham ya? Oke. Nah, kemudian peluang dari Z lebih kecil dari ZI ini sama dengan ini ya. Setelah dapat diselisihkan dan ternyata pada titik X yang sama dengan 74,7 itu mendapat selisih yang paling maksimum di antara yang minimum ini tadi yaitu 13,02. Berarti ini jatuh di 74,7 besarannya 0,1302. Ini yang dibandingkan dengan D nanti ya. Nah, coba sekarang kalian ini cek lagi. Siapa yang mau ngecek? Betul nggak hasilnya? Coba cek pakai Excel lagi ya. PZ lebih kecil dari ZI. Siapa yang mau cari? Silahkan cari. Ada yang mau langsung aja ya, tinggal masukkan aja datanya. Ada yang mau hitung? Silahkan. Ini 36.
Ada yang mau jawab? Ayo silakan dicari. Ya, siapa yang mau? Ayo tinggal dimasukkan saja. Ada rata-ratanya. Tadi kan sudah ada rata-ratanya. Ya, tinggal dikurangi nanti Z-nya dengan dikurangi dengan 75,943 dibagi dengan 1,2227. Ibu permisi, Mhm. ini cari Z-nya. Iya, cari anunya. Z nilai Z-nya. Saya mau jawab, tapi sebentar ya Bu, saya ganti device dulu. Kenapa? Saya mau jawab, tapi saya mau ganti device sebentar Bu. Oh iya, iya, boleh. Bisa bagi dua rata-rata. Nah, oke. Bu Destri minta tolong Iya, di kenapa? minta tolong di ACC saya join lagi di device lain. Oh iya karena Ya, makasih Bu. ya. Oke, Permisi Bu Destri, ya. sudah masuk Bu. Ya, Mm-mm. baik Bu. Bu Z-nya ini yang sudah saya hitung. Oke. Ini pembulatan saya 3 angka di belakang koma. Mm-mm, mm-mm. Ya, ada apa-apa. Ini hasil Excel ya. Kalau yang ini hasil hitungan dari kalkulator dulu masih belum punya Excel saya. Belum hitung Iya, dari Excel dulu. Ya, pasti beda ya. Nggak apa-apa. Tapi ininya selisihnya kan sama yang paling besar ini kan. ya, yang ini Bu, betul. Yang paling besar kan itu. Ya, sama. Nggak masalah. Selisihnya ini 148 itu 9, 79, 77.
139, 136 ya. Kemudian 155 dia 157, 332 ini 32, 33 ya. 7, 67, 7, oke, 88 sama 92. Oke, nggak masalah ya, nggak terlaluan. Perbedaannya terjadi pada kolom yang ketiga ya. Jadi apa kolom ketiga? Desimal ketiga nggak terlalu apa namanya nggak terlalu berperan ya. Oke, jadi tidak Iya, Bu. masalah. Jadi dari sini tetap sama, yang lebih besarnya adalah yang keempat ya. Nah, sampai di sini ada yang mau tanya? Waktu kita masih cukup banyak ya. Berapa sekitar 20 menit, 25 menit lagi ya. Kok 25? Masih 30 menitan. Izin tutup ya, Bu. Ya, makasih ya Sela. Sela nomor berapa lupa saya. Saya nggak bawa anu. 4, Bu. Oke, ini saya. Oke. Nah, kalau gitu kita buat di sini saya copy, nanti kalian tunggu ya. Nah, kita lanjutkan lagi. Tadi sudah ngitung itu. Ini tadi hitungannya, sekarang hasilnya ya. Nah, hasilnya ternyata ya. Nah, ternyata selisih yang paling besar diberikan pada X sama dengan 74,4 ya. Di mana di sublimumnya D-nya nilainya adalah 0,1302. Kalau tadi berapa? 0,28 berapa? 288 ya. 128, Ya sama Bu. aja. Oke, dari tabel Kolmogorov-Smirnov didapat bahwa di alfanya dengan N 14 dan 0,05 itu didapat di alfanya 0,3489. Berarti D masih lebih kecil dari D alfa, dengan sendirinya maka gagal tolak H0 atau H0 gagal ditolak, dan disimpulkan bahwa data berasal dari distribusi normal. Ya. Ini tabelnya ya. Kalau kalian lihat ini tabelnya, ada alfanya di sini. Yang dilihat alfanya disediakan untuk 5 alfa. Ya, alfa 0,05 maka ditarik 14, paling ini adalah ini ya. 03, lupa saya. 3489 ya. Iya lupa, ibu nggak punya minitab di sini. Oke. Kemudian saya nggak bawa laptop yang pakai Minitab. Itu bisa dicari juga dengan menggunakan Minitab. Coba eh, data ini, dengan data ini ya, kalian coba nanti buka Minitab kalian sekarang. Nanti siapa yang mau nge-sharein, tolong nge-share ke saya ya. Siapa yang mau menolong saya? Coba dimasukkan ke apa namanya worksheet-nya, dikerjakan dalam bentuk Minitab. Tolong di share screen. Saya nggak bawa laptop saya. Ini laptop anak saya nggak ada Minitab-nya. Siapa yang mau nge-share? Bantu saya untuk menjelaskan. Oke, saya stop share ya. Siapa yang mau pakai buka Minitab-nya? Nanti kita belajar bersama-sama. Siapa yang mau?
Oke ya Bu, nggak apa-apa Bu. Ayo, saya nggak pakai laptop saya pakai laptop anak saya, nggak ada mini tabnya di sini, jadi saya nggak bisa eh, mengajarkan bagaimana menggunakan mini tab Iya, bantu. untuk Kolmogorov Smirnov. Siapa yang mau nge-share? Kita pakai lalu nanti di apa namanya di worksheet-nya pakai data yang Destri permisi, saya bantu Bu. apa ya? Oke, siapa yang bantu saya nge-share lewat apa namanya mini tab? Saya Bu Destri, saya bantu. Ya, silakan. Ini yang dimasukkan semuanya Kak Bu. Yang C2 sampai C6 itu di delete aja. Kita butuh cuma C1. Iya Bu. Ya, sebentar. Oke. Nah, sekarang saya nggak ngeliat di atasnya apa nih, apa namanya, menu-menunya. Oke, buka menu start. Kemudian cari non-parametrik. Terus dilihat di basic statis. Lupa saya non-parametrik. Oh, bukan di basic statistik. Buka di basic. Klik. Di situ ada normality test. Di bawah sekali normality test pilih. Nomor 2 dari bawah. Iya sudah Bu. Ya, dipilih normality test. Nomor 2 dari bawah. Klik yang normality. Oke. Sudah diklik, kok nggak keluar? Sudah Bu, ini normality test.
Oke, maaf tadi terputus internetnya. Pilih C1 berarti variabelnya. Ini tidak usah di Nah, ini yang dipilih yang Kolmogorov-Smirnov. Kalau mau dikasih title, silahkan dikasih title. Kita tadi titlenya apa ya? Mengenai apa pengujiannya? Yang diuji data apa ini tadi? Coba temennya ngelihat datanya data apa itu, coba dilihat. Menguji data mengenai apa? Di soal cuma ada kumpulan data tersebut di atas Oh, berdasar sudah, ya dari sudah. Kalau gitu nggak usah dikasih title deh. Ya, berarti nanti kalau misalnya menguji eh, data umur umur apa, umur pelanggan misalnya gitu, itu nanti dibuat untuk titlenya ya. Kalau nggak ada ya sudah. Berarti kita pakai Kolmogorov-Smirnov, kemudian oke. Nah, hasilnya itu. Ini yang sheet-nya coba diturunkan aja sheet-nya di oke. Nah, ini kalian lihat di sini KS-nya nggak sama dengan yang punya kita tadi. Ini ya ini hitungannya hitungan apa namanya software nggak sama, tapi yang penting itu adalah p-value-nya. Jadi dilihat dari p-value-nya ini adalah lebih besar dari 0,015 kan 0,15 kan lebih besar daripada 0,05 berarti apa? Gagal tolak. Gagal tolak ya, gagal tolak. Yang paling penting itu adalah yang melihat p-value-nya. Jadi berarti dia gagal tolak. Kalau gagal tolak berarti mengikuti distribusi normal. Nah, di sini kalau dilihat itu ada probability plot-nya ya. Kalau kita lihat sebaran datanya cukup bagus karena dia membentuk garis lurus. Artinya dia tidak ada outlier-nya nggak ada ya. Kecuali kalau bentuknya memang agak nggak ada garis lurus, tapi dia punya outlier. Misalnya di ujung kiri itu ada di atas ya di sekitar 80 sama 75 titiknya tuh ya. Kemudian yang satunya misalnya di 78 sama di titik 5 potongan ini. Nah, itu baru baru akan sulit kita melihat melalui gambar ya. Ini tanpa kita melihat p-value, dengan gambar saja kita sudah bisa meyakini bahwa sebaran data kita mengikuti distribusi normal karena apa? Gambaran sebaran datanya mengikuti sebaran apa? Probability plotnya mengikuti garis lurus ya. Ini salah satu ciri dari dia berdistribusi normal atau tidak ya. Jadi yang paling penting itu saudara melihatnya nanti dilihat dari p-value-nya ya. Perkara KS-nya ini apa D-nya itu tidak sama dengan D yang kita hitung lewat hitungan tadi, nggak masalah. Yang penting adalah p-value-nya ya. P-value-nya di sini dia lebih besar dari 0,15 yang lebih besar dari alfa, otomatis gagal tolak H0 ya. Oke, sampai di sini ada yang mau tanya? Oke, sudah paham semua ya? Ya, apa ini pertama? Saya boleh izin stop share, Bu? Iya, makasih Sela. Bu. Oke, kalau nggak ada yang tanya, itu mau ini tadi saya lihat ada chat yang bertanya mengenai K ya. Banyaknya K dari mana? Banyaknya K. Itu kan tadi sudah saya jelaskan bahwa K itu adalah banyaknya parameter yang ditaksir ya, tergantung dari naksir apa ya. Kalau pada binomial tadi kita melakukan penaksiran peluang terjadinya peristiwa ya. Kemudian kalau pada Poisson itu adalah rata-rata kejadiannya berapa ya. Sedangkan pada normal itu berarti kalau untuk binomial dan Poisson itu masing-masing satu ya. Sedangkan untuk apa namanya normal itu ada dua, rata-rata dan varian. Jadi K-nya itu adalah banyaknya menaksir parameter itu ada berapa ya. Sehingga derajatnya itu di apa namanya banyaknya kategori dikurangi oleh banyaknya yang ditaksir parameternya tadi ya. Baik, ya saya coba aja. Saya buat soal tadi. Tambahkan soal ya untuk latihan.
Hmm, oke. Saya share ya, nanti kalian coba kerjakan. Ini saya kasih soal, ya, kalian bisa kerjakan dulu. Nah, ini ada soal, coba kalian kerjakan menggunakan Kolmogorov Smirnov ya. Eh, bukan ini. Ini Kolmogorov Smirnov, bukan Force. Sorry. And show. G. Kolmogorov Smirnov. Oke. Ah, oke. Di tabel. Ya, silakan dijelasin. Gitu, jadi kan total X-nya ada 28 ya, Bu. Mhm. Jadi sebelumnya saya kedengeran nggak, Bu? Kecil banget, suaranya kurang gede. Maksud saya, bentar, Bu. Oke. Kalau gini, apakah terdengar, Ibu? Udah kedengaran. Hmm. Dijelaskan nggak Prila? Nggak kedengeran suaranya? Nggak kamu jelaskan? Tes. Lancar itu ramai. Nah, suaraku tidak masuk. Kan kan menteri Nggak ada suaranya. Masih belum terdengar, ya, Ibu. Ya, barusan terdengar. Oh, barusan terdengar. Ini udah terdengar, Bu. Iya. Hah? Ini Tadi sudah terdengar, terdengar. pertama sudah gitu hilang. Sekarang sudah terdengar lagi. Oh ya, ini saya jelasin dari awal, Ibu. Jelas dari awal, ya. Tadi kok yang jalan cuma maknanya aja, nggak ada Oh, suaranya. oh iya, maaf sebelumnya, Bu. Jadi ini kan total datanya di sini ada 28 ya, Bu. 28 data. Mm-mm. Terus diurutin dari yang terkecil sampai yang terbesar. Mm-mm. Kemudian, Kalau diurut, kebetulan datanya terurut ya. em, ya, Ibu. Nah, Terus kalau datanya dicari terurut ya enak. frekuensi kumulatifnya. Mm-mm. Untuk frekuensi kumulatifnya ini, Bu. Di sini langsung 5 Ya. karena tadi yang 852 ada 2 data. Mm-mm.
Terus ini untuk menghitung FN-nya pakai rumus ini dibagi sama jumlah data, apa jumlah frekuensi kumulatifnya. Iya. Terus nyari Z, Z-nya pakai rumus standar dari sini. Terus untuk kan pakai rata-rata sama standar deviasi ini, Bu. Iya. Ya. Terus kalau udah nyari F0. F0 pakai distribusi normal ini, normal SDIS. Mhm. Kalau ngitung Fn dikurangi F0 di absolut, habis itu nyari Mhm. nilai D-nya dari nilai maksimum dari Fn X min F0 X ini. Iya. Dapatnya yang mana Ketemu itu? 0,0859. Yang mana itu? Oh, di urutan keberapa? Coba dicek. Yang ini, Bu. Nah, itu dikasih warna supaya jelas. Nah, ya. 0, kok bisa tolak 0? Oh, maaf, Bu, kebalik, Bu. Gagal tolak. Iya, kan dia lebih kecil daripada di tabel kan? Iya. Jadi kesimpulannya datanya berdistribusi normal, Bu. Iya. Oke. Gabriela ya. Nomor berapa Gabriel? NRP 096. 096. Oke. Terima kasih, Bu. Baik ya. Karena waktunya sudah lebih dari jam 9.40 ya. Ini berarti akhiri ya pertemuan kita hari ini. Nanti minggu depan itu kita buat latihan aja ya. Oke.